Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran 4, yang mana pada pembelajaran 4 dengan muatan PKN dan bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia sendiri nanti kalian akan menemukan informasi penting menggunakan kalimat tanya dan disajikan beberapa bacaan. Kemudian ada kalimat efektif, dan untuk PKN tersendiri itu adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Langsung saja buka buku kalian halaman 75. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Ada 4 hasil perundingannya. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat, atau lebih kita kenal dengan istilah RIS. Yang terakhir, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun perjanjian ini juga disebut perjanjian yang dihianati karena pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Agustus 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Untuk Belanda itu dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmoko. Adapun hasil perundingannya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu tadi perjanjian Renville. Selanjutnya ada perjanjian Romroyen. Perjanjian ini diambil dari kedua tokohnya ya, jadi dikasih nama Romroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil pertemuannya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau konferensi Meja Bundar yang nanti akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda ya.
Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang terakhir, ada KMB atau Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Adapun hasil dari perjanjian ini atau konferensi ini, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu tadi beberapa perjanjian atau konferensi ataupun diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita, ya. Selanjutnya kalian bisa membuat peta pikiran dengan memilih salah satu dari beberapa perjanjian tadi, ya, misalkan Roms-Royan atau Linggarjati ataukah Renville. Caranya masih sama, yaitu jangan lupa untuk menulis judulnya di tengah, ya. Bapak contohkan misalkan di sini untuk yang perjanjian Linggarjati. Di tengah-tengahnya kalian tulis dulu judulnya perjanjian Linggarjati, kemudian isi dari pertanyaan yang paling pojok kiri. Apa sih isi dari bacaan tadi, misalkan yang berjudul perjanjian Linggarjati. Isinya adalah perjanjian Linggarjati itu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, mengapa diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya APNEI yang diboncengi oleh NICA atau sekutu dari Belanda yaitu Inggris ke Indonesia. Kemudian siapa perwakilan atau tokoh dari masing-masing negara. Untuk Indonesia sendiri diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorst dan Inggris diwakili oleh Lord Killer. Karena di sini Belanda barang sekutunya yaitu Inggris, ya. Kemudian bagaimana? Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dan meninggalkan wilayah RI. Jadi mereka ini sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat, ya, dan bergabung dalam persemakmuran. Kemudian kapan terjadinya perjanjian ini, yaitu 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Dan di mana, yaitu tepatnya di Linggarjati, Jawa Barat. Itulah kenapa dinamakan perjanjian Linggarjati, sesuai tempat perjanjiannya itu. Selanjutnya kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi, ya, untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Baik, di sini pada pembelajaran sebelumnya kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Tapi Bapak rasa sih kemarin tidak ada Bapak tugaskan sih, tapi di sini langsung saja kita bahas, ya. Nanti di sini kalian akan disajikan beberapa pertanyaan terkait makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Jadi kalau menurut Bapak, ya, rasa persatuan dan kesatuan menurut Bapak tuh bisa meningkatkan persahabatan lah kalau di sekitar lingkungan kerja Bapak. Kemudian bisa menimbulkan rasa kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama. Dan juga kalau untuk negara kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ini cukup banyak contohnya, ya. Misalkan saling tolong-menolong, kemudian musyawarah, itu salah satu contohnya juga. Kemudian menjaga keamanan dan perdamaian. Terus misalkan ada gotong royong, ya ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Yang terakhir, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi
semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Jadi pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Seperti itu kurang lebih ya. Tapi ini untuk jawaban masing-masing bisa berbeda karena pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda juga. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Bapak rasa jika ada yang salah atau perlu dikoreksi silahkan sampaikan saja. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.